Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat untuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan, dengan tema minggu menjadi saksi Allah Tritunggal. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 2 sampai ayat 4. Sama
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di dalam jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 281 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan.
Sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai Yakub hambaku dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukan, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada. Aku tidak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 ditambah ayat 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Matius 3
ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 185 ayat 1 ditambah ayat 5. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 tambah ayat 3 ditambah ayat 6. Sudah matang untuk
Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya setiap hati kami tenang, setiap pikiran kami tentram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya baca dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca merupakan amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai tugas tanggung jawab mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka diutus untuk pergi, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, memuridkan, menjadikan banyak orang untuk paham dan mengenal siapa Yesus, dan mereka mampu merasakan perjumpaan yang baik dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi evangelis, bukan harus menjadi penatua, tetapi menjadi saksi adalah tugas tanggung jawab orang percaya. Ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah merasakan anugerah yang bersumber daripada Allah, ketika kita sudah yakin hidup kita sudah dibaharui di dalam Kristus, maka kita punya tanggung jawab untuk bersaksi, untuk pergi memberitakan berita kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi saksi bukan sekedar menceritakan, menjadi saksi bukan sekedar berteori, tetapi menjadi saksi menjadikan kehidupan, menjadi gambarnya Kristus, menjadi wajahnya Kristus, hingga setiap kita hadir dimanapun kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Tema kita hari ini berkata, menjadi saksi Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang mampu menjadi saksi harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, dia tidak akan pernah mampu menjadi saksi yang benar. Dia tidak akan pernah mampu menyaksikan kebaikan Allah. Dikala dia hanya mendapatkan cerita, maka dia hanya mentransfer cerita itu, maka dia hanya menyampaikan pengetahuan itu, tapi dia tidak pernah merasakan perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat 16 sampai ayat 17, maka dikatakan di sana, maka pergilah mereka ke tempat yang ditunjuk oleh Yesus, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memuji dan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan itulah yang akan menjadi dasar bagi kita. Perjumpaan itulah yang akan menggerakkan kita untuk menceritakan, untuk
menyaksikan, untuk mempertunjukkan dalam kehidupan kita bahwa Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan Roh Allah akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan Allah pemilik dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita mengalami perjumpaan, maka akan banyak cerita yang akan kita sampaikan. Maka akan banyak kesaksian yang akan kita beritakan. Kalau orang yang hanya sekedar mengetahui, ketika dia diajar, maka dia akan menceritakan ulang kepada orang lain. Maka yang diceritakan itu hanya sebuah teori, tapi tidak sebuah roh yang dihadirkan. Maka bersaksi, bercerita tentang roh. Bersaksi berarti ada kekuatan roh yang akan memberikan energi bagi kita. Hingga cerita kesaksian yang kita sampaikan, di dalamnya ada Roh Allah bekerja. Bersaksi bukan hanya memindahkan pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Bersaksi bukan sekedar menceritakan secara berulang-ulang cerita yang pernah didengar. Tetapi bersaksi adalah menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Dia menceritakan Allah yang konkret. Allah yang tidak hanya sekedar dalam sebuah rangkaian teori. Tetapi Allah yang pernah dihidupi. Allah yang dikenali. Allah yang berotoritas. Dan Allah yang bekerja atas kehidupannya hingga sampai saat ini. Maka dia tidak hanya ceritakan tentang pengalaman orang, tapi dia menceritakan tentang pengalamannya, perjumpaannya, anugerah Allah, pembebasan Allah, kemerdekaan Allah yang sudah dikerjakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikala kita mampu mengalami perjumpaan, maka kesaksian kita akan menjadi hidup. Dikala kita betul-betul merasakan kehadiran Allah, tidak hanya diceritakan oleh hamba Tuhan, engkau diselamatkan, engkau masuk surga, tetapi dia betul-betul merasakan perubahan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Betul-betul dia rasakan bagaimana Allah menatang dan menuntun dia untuk bergerak keluar dari setiap kegelapan, dari setiap keberdosaan, dari setiap kesakitan yang pernah dia alami. Itu dia miliki. Itu dia alami. Dan itu lebih mengena daripada menceritakan sesuatu yang tertulis yang tidak pernah dia alami. Maka cerita itu akan menjadi garing. Cerita itu tidak akan pernah memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mendengarnya. Murid-murid itu mengalami perjumpaan dengan Allah dalam segala ritme, dalam segala berbagai proses yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus bertaruh dengan rasa sakit untuk membawa manusia kepada keselamatan. Jadi gantung mereka lihat. Mereka lihat bagaimana cinta kasihnya. Mereka dengar apa yang menjadi pernyataan-pernyataannya. Dan kesaksian itu menjadi sebuah kehidupan. Dan diberikan Roh Kudus kekuatan kepada mereka. Maka mereka bangkit menjadi saksi yang luar biasa. Ketika Roh Kudus hadir pada Petrus, maka Petrus bukan yang dulu lagi, yang pernah takut kepada dayang-dayang. Tetapi dia Petrus yang mengalami metamorfose. Bukan karena dia hebat, tapi karena Ruh Allah ada dalam kehidupannya. Maka dia dengan lantang berkata, orang yang disalibkan itu adalah pribadi yang menyelamatkan dosamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi saksi karena kuasa Allah Tritunggal. Kita menjadi saksi bukan karena kita hebat. Kita menjadi saksi bukan karena kita pintar. Kita menjadi saksi bukan karena kita spesial. Tapi kita menjadi saksinya Allah karena ada kuasa diberikan kepada kita. Orang-orang percaya diberi kuasa untuk memberikan, memberitahukan keselamatan kepada setiap jiwa yang ada di muka bumi ini. Maka dia tuntun dan dia katakan kepada kita, pergi jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ada kuasa
yang diberikan kepada orang percaya. Orang percaya harus pergi bergerak. Engkau menjadi saksi bukan di rumah, di tempat kamu bekerja. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan dalam setiap aktivitasmu 24 jam. Kau harus menjadi saksi. Menceritakan, menghidupi, memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka orang-orang yang percaya kepada Allah dituntut untuk aktif, tidak pasif. Tetapi mereka bergerak dikala engkau sudah diselamatkan. Maka beritakan keselamatan itu kepada orang lain. Dikala hidupmu sudah dipulihkan, ceritakan pemulihan itu pada yang lain. Dikala engkau sudah dimerdekakan, maka ceritakan kemerdekaan itu kepada yang lain. Dikala engkau sudah diampuni, ceritakan pengampunan itu kepada orang lain. Maka tidak boleh egois. Orang percaya dituntun menjadi pribadi yang harus memerdekakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Engkau sudah merdeka, maka merdekakan orang lain. Hidupmu dipulihkan, maka pulihkan hidup orang lain. Engkau sudah Tuhan sembuhkan, maka beritakan kesembuhan itu kepada orang lain. Maka kegerakannya adalah untuk memperbaiki dan memperbaharui. Dia tidak akan pernah meregenerasikan orang lain dalam segala kesakitan, dalam setiap proses yang sulit. Tapi dia meregenerasikan semua pemulihan. Ketika hidupku susah dalam berproses sebagai anak Tuhan, aku tidak ingin generasi berikutnya mengalami kesusahan ketika berproses. Aku ingin derita yang kualami cukup di aku. Tidak perlu sampai kepada anak-anakku. Tidak perlu sampai kepada generasi berikutnya. Tetapi yang kurindukan, mereka dipulihkan, mereka mendapatkan pembaharuan di dalam kasih yang bersumber daripada Allah. Kita diberikan kuasa menjadi pemberita ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita percaya hidup kita sudah ditebus, ketika kita percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita, maka kita yakin ada Roh Allah yang akan selalu memberkati kita untuk memberitahukan kabar sukacita kepada siapapun. Kepada siapapun. Ketika dimanapun. Ketika engkau dimanapun. Tapi bukan berarti dikit-dikit langsung buka Alkitab. Ketika kau jumpa orang langsung kau bacakan Alkitab. Ibu duduk sebentar, aku mau katakan satu firman Tuhan samamu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lihat lampu sudah padam hampir 24 jam. Tanda-tanda kerajaan datang akan cepat. Maka kau bertobat ibu, harus percaya kepada Kristus. Tidak. Dari hal yang umum, kadang orang risih. Kalau kita tiba-tiba baru kenal langsung baca kitab Tuhan, langsung baca firman Tuhan. Ketika dia naik bus yang di sampingnya, ibu mau kemana, mau ke Medan, inilah perjalanan ini tidak pasti ibu. Kita nggak tahu selamat atau tidak kita ke Medan. Tapi satu yang pasti adalah kita harus masuk surga kalau mati. Ada amin ibu? Bukan. Tapi dari setiap tutur sapamu, dari setiap kinerjamu, dari setiap apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu, orang bisa rasakan Tuhan yang baik nyata dalam kehidupanmu. Dari tatapanmu, dari senyumanmu, dari cara bicaramu, orang bisa merasakan lawatan Tuhan. Orang bisa merasakan Allah yang penuh kasih. Orang bisa merasakan Tuhan yang ajaib. Orang bisa merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Coba dites. Ada banyak orang menginjili kita. Ada banyak orang hadir bawa firman Tuhan kepada kita. Tapi tidak bisa dipungkiri, feel-nya pasti berbeda-beda. Ada orang lain tidak pasti menceritakan firman Tuhan. Tapi kita bisa merasakan feel, kita bisa merasakan roh itu menjamah jiwa kita. Dia tidak begitu pintar, dia tidak begitu hebat. Tetapi setiap kata-kata yang disampaikan kepada kita, setiap pernyataan yang disampaikan kepada kita betul-betul membuat jiwa kita merasakan kehangatan kasih Allah. Ada orang begitu detail menceritakan, tapi kita boring, kita bosan. Kita pengen dia cepat-cepat pergi. Kita gak merasa nyaman dengan kehadirannya. Maka bicara tentang saksi, bukan mulutnya kita, tapi jiwa dan roh kita betul-betul menerima kuasa yang bersumber daripada Allah.
Maka menjadi saksi bukan sekedar menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar membuat komunitas menjadi bertambah. Bukan multi level marketing, lalu menambahkan orang. Bukan, tetapi yang dikatakan adalah memuridkan. Membuat orang hidupnya berkualitas. Membuat orang mengalami pertumbuhan iman. Membuat orang melekat kepada Kristus. Ketika engkau menyampaikan kebenaran firman, engkau memuridkan seseorang, engkau tempelkan dia pada Kristus. Bukan kau tempelkan dia di belakangmu, bukan kau tempelkan dia menjadi komunitasmu, tapi kau tempelkan dia pada pokok anggur kehidupan. Engkau boleh tidak diingat, tetapi dia tetap mengingat Kristus di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka murid-murid itu diberikan kuasa. Engkau harus pergi, beritakan dan baptislah mereka. Sebagai simbol mereka adalah miliknya Kristus. Sebagai tanda bahwa mereka adalah miliknya Kristus. Dan engkau harus muridkan mereka. Supaya semakin banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan semakin banyak orang menjadi saksi-saksi yang benar. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, sebagaimana ayat 20. Menjadi saksi dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Murid-murid itu dibekali bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dikala engkau diperhadapkan pada penderitaan. Dikala engkau dibuli, dikala engkau diintimidasi. Dikala dunia tidak menerimamu, engkau harus tahu Allah menyertaimu. Maka ketika para murid itu mati syahid, mereka tidak takut. Karena mereka tetap merasakan Allah yang dekat. Allah yang selalu menyertai mereka. Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut dengan hukuman mati yang hendak dijatuhkan kepada mereka. Mereka tidak takut dengan teriakan-teriakan orang yang tidak setuju dengan mereka. Mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman yang diperhadapkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Keyakinan itu membuat mereka tetap eksis dalam setiap pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dengan renungan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tanpa perjumpaan dengan Kristus, kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Kita harus mengalami perjumpaan yang manis dengan Allah. Kita betul-betul mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Bukan lagi Allah yang sekedar diceritakan. Bukan lagi Allah yang sedang dikhotbahkan. Tetapi Allah yang betul-betul engkau alami dalam kehidupanmu. Nyata. Kau rasakan, kau alami. Hingga engkau mampu berkata, betul, memang dia adalah Tuhan yang ajaib. Bukan karena diturunkan dan diceritakan, hingga kau ceritakan ulang. Tapi yang harus kau alami adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau hanya bisa menceritakan. Engkau hanya bisa menyatakan berbagai ungkapan-ungkapan. Tetapi engkau tidak bisa menghadirkan roh Allah hadir atas orang-orang yang sedang engkau layani. Maka kita harus mengalami perjumpaan yang manis setiap waktu dengan hubungan-hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang manis, dengan pengalaman-pengalaman yang menggetirkan di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan Tuhan hadir dan selalu menyertai kehidupan kita. Saya sering cerita pengalaman saya tahun 2009. Saya jadi pendeta 2006. Lalu menjadi pendeta itu banyak tantangan. Selalu dipaksa menjadi sempurna. Ketika kita tidak sempurna, maka kendap sekali ada stigma yang mengatakan percuma pendeta. Di rumah harus sempurna, di jalanan harus sempurna, di mana-mana. Esensi pendeta itu harus tetap tampak. Saya punya pengalaman buruk berjumpa dengan seseorang dalam sebuah kisah yang tidak baik. Dulu saya sering pagi-pagi jam 8 melayani di Polda.
Dulu saya tinggal di Tembung, jemaat saya GKI Sumut Tembung. Saya lewat SM Raja, langsung Mandala Bypass, langsung masuk Ledda Sujono, masuk ke Tembung. Kamis pagi ketika pas di depan saya ada mobil Innova, keluaran 2009 mungkin. Lalu dia dalam keadaan kencang, dia mungkin baru lewat Mandala Bypass. Mandala Bypass itu ada gundukan rel kereta api yang agak tinggi dari jalan biasa. Tiba-tiba dia ngerem begitu gundukan itu ditemukan. Dia ngerem langsung berhenti. Keretaku kalau dipaksa ngerem tangan, ngerem di kaki bisa berhenti. Tapi saya mungkin akan terpelanting. Maka kuremlah pelan-pelan. Begitu kurem pelan-pelan, dicium roda depan sepeda motorku lah ekor Inovanya. Dan entah kenapa enggak kuat-kuat kalinya. Menurut perasaanku enggak kencang kali karena kuremnya dia pelan. Begitu masuk meninggal, tek, bumper belakangnya langsung jatuh separoh. Jadi langsung jatuh, saya udah takut. Karena di medan ini siapa yang paling kencang suaranya itu yang paling dianggap menjadi pemenang. Saya ini kolaborasi Batak Toba dengan Simalungun. Saya Batak Toba, tapi saya besarnya di Simalungun. Agak-agak lembut sedikit dia. Lalu ketika itu keluar bapak-bapak dengan badan yang begitu besar, kulitnya gelap, pakai kacamata hitam dan kumisnya tebal. Dia keluar, saya berpikir, aduh mampus saya. Langsung ditarik kerah baju saya. Di mana matamu katanya. Saya kan pakai helm. Kubuka dengan santun helm saya. Dia marah lagi. Kau melawan ya katanya. Di mana matamu, kutunjukkan mataku, marah dia. Saya dimaju mundurkan. Saya jantungan. Aduh Tuhan tolong aku. Mana matamu? Bayar katanya. Aduh maaf pak. Dalam keadaan takut, saya terus hanya bisa mengatakan maaf. Bahkan sampai puluhan kali. Tapi dia tidak pernah menggubris kata-kata saya. Dia terus marah, dia maju mundurkan saya. Kalau si hari ini itu maju mundur cantik, kalau saya maju mundur jantungan saya dibuatnya. Akhirnya saya ditarik, lalu saya didorongkan, hampir jatuh. Kereta saya sudah jatuh. Bayar. Berapa harus saya bayar pak? 500.000. 2009. Saya tawar-tawar dengan bapak itu. Janganlah pak. Oh dimaki-makilah saya. Ada 2 nama anggota tubuh, 3 nama binatang. Terus berulang-ulang disampaikan kepada saya. Tapi entah kenapa saat itu saya hanya bisa mengatakan maaf. Bukan tidak bisa dilawan. Bapak itu sudah umur 50-an, saya saat itu masih usia 30-an. Mungkin kalau aku dorong dengan badan besarnya bisa jatuh dia. Tapi saya hanya bisa berkata maaf. Lalu saya bayar tunai 300.000. Siap dimaki-maki, kerah baju saya ditarik, dimundurkan, ku bayar tunai di tempat 300.000. Walaupun hatiku kesal, komunikasinya kurang bagus. Tapi ampuni aku Tuhan dikala aku salah. Aku bersalah karena menyenggol mobilnya, maka aku merelakan uangku. Di jalan hatiku mulai menggerutu, aduh sial kali hari ini 300.000 melayang. Butuh proses 24 jam untuk melupakan peristiwa itu. Tapi saya belajar untuk berdamai. Dan saya belajar untuk menemukan sebuah pembelajaran yang indah dalam kehidupanku. Walaupun dalam 24 jam itu tidak kutemukan pelajaran itu. Yang harus kulakukan melupakan. 3 bulan kemudian saya diundang khotbah di sebuah gereja. Lalu saya naik mimbar. Ternyata bapak yang 3 bulan yang lalu berjumpa dengan saya di Mandala Bypass itu adalah orang Kristen. Begitu saya khotbah, entah kenapa dia bilang sama istrinya, pendeta ini kayak familiar kali, kayak pernah kami jumpa. Istrinya bilang, di mana kalian jumpa? Kayaknya pendeta ini pernah ke rumah kita ya. Enggak pernah itu undang ke rumah. Kalau enggak di kantorku ini, di kantorku. Saya khotbah 30 menit, dia terus gelisah. Di mana lah pendeta ini kujumpai? Wajahnya itu kayak kenal kali aku. Kayak enggak jauh-jauh kali. Kayak pernah aku jumpai bapak ini. Terus itu mengganggu pikirannya. Sampai selesai khotbah,
Gereja itu ada salaman di depan. Ketika salaman di depan, Bapak itu sengaja di posisi terakhir. Dengan alasan mungkin supaya bisa cerita-cerita. 3 meter dari tempat saya kulihat Bapak itu kenal sekali saya. Hatiku bilang, ya Tuhan, Kristen juga rupanya si kawan ini, pikirku. Lalu kita salaman, lalu istrinya salam saya terlebih dahulu. Pak Pendeta, ini suami saya dari tadi berkata kepada saya, kayaknya wajah pendeta itu familiar. Dia kayaknya pernah jumpa dengan Bapak, tapi dia lupa di mana, di kantor atau di mana. Dia lupa. Bolehlah Bapak cerita. Lalu saya salam dia, saya katakan, Pak, perjumpaan kita bukan dalam perjumpaan yang baik. Saya bilang, penasaran dia, Pak Pendeta ini jangan bercandalah. Lalu kami masuk ke konsistori, kita berdoa, kita tutup, datang lagi dia. Saya pikir ngapain lah si kawan ini datang lagi. Udahlah, aku udah lupakan cerita lama, ngapain lagi dibahas pikirku. Dan aku tidak tahan melihat wajahnya dan dengan kata-kata kasarnya. Dan dia menarik lengan baju saya. Dulu saya sudah lupakan, tapi dengan dia nongol. Pak Pendeta, di mana kita ketemu? Di mana? Ketika Bapak tadi khotbah di atas, aku berpikir Bapak itu pernah ketemu. Kayaknya wajah Bapak itu nggak asing. Ya nggak asing lah. Kau tarik, kau mundurkan, kau tarik, kau mundurkan. Ku bayar lagi 300.000. Nggak mungkin asing. Nggak mungkin kau lupa. Dalam hati. Lalu semua penatua bilang, Pak Pendeta masih muda, dibantulah Bapak itu. Saya bilang, Bapak, kita ketemunya tidak di gereja. Tidak ibadah kantor dan tidak ibadah rumah tangga. Lalu di mana Pak? Di mana? Kita ketemunya di Mandala Bypass 3 bulan yang lalu. Mandala Bypass, ngapain kita di situ Pak? Ya Tuhan, nggak ingat juga si kawan ini, pikirku. Saya nyenggol mobil Innova Bapak plat sekian. Akulah yang menyenggol itu. Wajah hitamnya berubah menjadi abu-abu langsung. Ya Tuhan, kok enggak Bapak bilang, Bapak Pendeta, aduh maafkanlah aku. Enggak mungkin ku tabrak mobil orang. Pendeta Ces. Tenang kau di situ, pendeta ini. Ya, sorry Abang Pendeta, enggak mungkin. Kalau aku memperkatakan itu, maka hidupku tidak menjadi kesaksian. Dan aku bersyukur ketika dalam keadaan itu, aku hanya bisa minta maaf. Dan aku tidak melontarkan satu kata pun yang menyakitkan hatinya. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup. Dia terkejut. Ternyata Bapak Pendeta. Istrinya bilang, kenapa kau? Kata, aduh malu kali aku. Pertemuan kami tidak baik-baik rupanya. Malu kali aku sama nangis. Kenapa katanya? Amang ini yang pernah nabrak mobilku dari belakang. Lalu apa kau bilang? Aduh gak tahu lagi aku, maaf ya Amang. Aku minta maaf berpuluh-puluh kali. Tuhan buat dia minta maaf berpuluh-puluh kali kepada saya. Iya Amang, iya maaf ya. Iya Amang, maaf ya malu kali aku Amang. Kenapa gak Amang bilang Amang Pendeta? Gak mungkin Amang, gak mungkin. Udahlah gak apa-apa. Apa yang Tuhan kerjakan? Apakah itu kebetulan? Enggak, Tuhan yang lakukan. Amplopku yang 300.000 dibalekkan lebih dari 3 kali lipat. Ini Amang Pendeta, uang Bapak itu ini. Saya bilang enggak usah. Saya udah ikhlas kok. Enggak. Kalau Pak Pendeta tidak terima, aku bisa dihantui rasa bersalahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang bisa menjadi teladan. Orang bisa menjadi saksi yang benar di tempat-tempat tertentu. Tetapi di banyak tempat kerap sekali kita gagal menceritakan kasih Allah. Kerap sekali kita gagal untuk mempertunjukkan wajah kemuliaan Tuhan. Kita bisa di mimbar menjadi saksi. Kita bisa di PA menjadi saksi. Kita bisa di rumah menjadi saksi. Tetapi kerap sekali di jalanan, di tempat kita bekerja, kerap sekali kita sama dengan dunia. Tidak ada penciri yang membuktikan bahwa kita adalah saksi. Yang sudah menerima kuasa dari Allah. Yang sudah diperlengkapi. Bahkan yang sudah diutus untuk menceritakan tentang keselamatan yang bersumber daripada Allah. Cerita yang mau kita sampaikan bukan hanya sekedar surga dan neraka. Cerita yang mau kita sampaikan bukan sekedar hidupmu sudah ditebus.
Cerita yang mau kita sampaikan bukan sekadar Yesus mati di Bukit Golgota, tetapi cerita yang harus engkau saksikan dalam hidupmu. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada kemuliaan Tuhan terpancar lewat sikapmu. Ada kemuliaan Tuhan terpancar lewat karaktermu. Dan saat itu ada banyak orang menyadari dosanya dengan kehadiranmu. Ada banyak orang ingin bergantung kepada Tuhan dengan cerita-ceritamu. Ada banyak orang ingin menyatu dengan sumber kehidupan, yaitu Kristus yang menjadi Allah, yang menjadi gunung batu dalam kehidupannya. Dan dia menjadi murid, bukan pengikutmu, tetapi menjadi muridnya Kristus. Dia mengalami pertumbuhan iman. Dia hidup di dalam cinta kasih Allah. Hidupnya, level imannya semakin meningkat. Bahkan dia juga mencari orang lain untuk dimuridkan dan untuk merasakan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, alami perjumpaan itu. Nikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka kau bisa menjadi pelayan-pelayan yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Engkau akan bisa menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun engkau berada. Dan yakinlah, dalam setiap tugas pelayanan, tugasmu sebagai saksinya Allah, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak rintangan. Kau harus percaya ada penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Menjadi saksi Kristus tidak mulus, karena dunia tidak suka itu. Ketika engkau berkata jujur, dunia tidak suka dengan jujur, tapi dunia suka dengan manipulasi. Ketika engkau tetap menjaga identitasmu sebagai orang yang setia, sebagai orang yang berpegang pada kebenaran, dunia tidak suka dengan kebenaran, tapi dunia yang inginkan adalah kompromi. Tapi dikala engkau bertahan, dikala engkau mampu menunjukkan identitasmu itu, maka yakinlah penyertaan Tuhan sampai akhir zaman selalu hadir dalam kehidupanmu. Maka jangan takut, karena Tuhan kita lebih dahsyat dari kekuatan-kekuatan dunia yang hendak mengkebiri kita, yang hendak menciderai identitas kita, yang hendak menuntun kita untuk menjadi sama dengan dunia ini. Tapi tetap percaya kepada Kristus, Allah Tritunggal, pemilik dari segala sesuatu, pemberi keselamatan, dan yang selalu hadir menyertai kita sekarang dan sepanjang zaman. Mari kita pulang dari tempat ini, berkomitmenlah supaya engkau menyadari ada tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepadamu. Dengan engkau menerima keselamatan, dengan engkau menjadi miliknya Kristus, maka jangan pernah menjadi orang pasif. Aktiflah, pergilah, jadilah menjadi saksi, saksi-saksi kebenaran. Hingga roh Allah, roh kedamaian, roh sukacita engkau bisa alirkan atas orang-orang di sekitarmu. Dan orang-orang itu pun bisa merasakan kehangatan cinta kasih Allah. Maka jangan didiamkan Kristus dalam hidup kita. Orang tua kita perlu juga kita ceritakan Kristus. Pasangan kita bisa kita ceritakan. Orang-orang di sekitar kita supaya mereka mendapatkan kelepasan dan pembebasan. Karena hidup dalam kelepasan dan pembebasan itu sungguh amat indah. Semoga tugas tanggung jawab itu kita kerjakan dan kita aminkan, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan supaya Dia yang memperlengkapi kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Ampuni kami dalam setiap keterbatasan, ampuni kami dalam setiap kerapuhan, bahkan kekurangssadaran kami. Tuhan tebus, Tuhan selamatkan kami. Tapi kadang kami tidak menjadi saksi yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami rindu Kau tolong kami, supaya kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Hingga setiap pengalaman-pengalaman kami tentang Allah, bahkan apa yang kami rasakan tentang kehadiran Allah, dapat kami ceritakan, kami saksikan kepada orang-orang lain. Hingga keselamatan yang kami rasakan kami tularkan juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Hingga Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih
dapat terpancar lewat setiap kehidupan kami. Dan semua orang akan tahu Allah yang kami puji dan kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. Dan itu tampak dari dalam kehidupan kami. Kami rindu penyertaan Roh Kudus selalu hadir, menguatkan dan mengokohkan setiap komitmen kami. Menjadi saksimu di rumah kami, menjadi saksimu di tempat kami bekerja, menjadi saksimu dalam setiap ruang lingkup kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita bernyanyi dengan pujian Tuhan ini aku. menghantar kita memberi kurban persembahan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 5. Demikian sabda Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, rahmani dan sabar. Apapun yang baik, selamat anugerah, dan karena itu berilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.